Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau sehat. Coba ditengok kanan kirinya, temennya hadir semua? Hadir semua? Alhamdulillah, berarti kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ayo kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh KM. Silahkan KM. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, di sini siapa yang suka ice breaking? Semuanya suka ice breaking. Jadi sebelum pembelajaran, mari kita ice breaking dulu dipimpin oleh Ibu Fauzia. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Elsa yang sudah membuka kelas hari ini. Nah, sekarang sebelum memulai pelajaran, gimana kalau misalnya kita ice breaking dulu? Nah, Ibu punya sebuah lagu, nanti Ibu nyanyi, terus kalian ikutan nyanyi ya, terus kita nanti nyanyi bareng-bareng. Lagunya kayak gini, 1, 2, 3. Aku punya teman, temanku ada banyak. Setiap bermain aku merasa senang. Bermain bersama dengan teman. Bermain dengan rukun penuh kebersamaan. Nah, lagunya kayak gitu. Sekarang kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Aku punya teman, temanku ada banyak. Setiap bermain aku merasa senang. Bermain bersama dengan teman. Bermain dengan rukun penuh kebersamaan. Yeay. Nah, tadi kan kita udah melakukan ice breaking. Sekarang Ibu mau nanya, siapa di sini yang punya teman bermain? Siapa di sini yang suka bermain? Nah, biasanya sama teman bermain main apa aja? Wah, ada banyak ya, ada petak umpet. Ada apa lagi? Ya, betul. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kebersamaan di tempat bermain. Baik anak-anak, di sini Ibu mempunyai gambar dan juga teks bacaan. Nah, kalian amati terlebih dahulu gambarnya ya. Ini dia gambarnya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai mengamati gambarnya? Jika sudah selesai, Ibu mau bertanya. Jadi, gambar tersebut menunjukkan apa? Ya, betul ya. Jadi, gambar tersebut menunjukkan anak-anak sedang bermain bersama di taman. Selanjutnya, kita baca teks bacaannya bersama-sama ya. Ini dia teks bacaannya. Kebersamaan di tempat bermain. Setiap siswa memiliki teman. Siti memiliki teman di sekolah dan di rumah. Mereka bertemu untuk belajar dan bermain. Di sekolah, Siti dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Mereka bermain saat jam istirahat. Di rumah, Siti dan teman-temannya bermain di lingkungan rumah. Halaman, lapangan, dan sungai adalah tempat bermain yang menyenangkan. Nah, tadi kan kalian sudah membaca teks bacaan tersebut. Jadi, dalam teks bacaan tersebut menceritakan tentang apa? Ayo, ada yang tahu? Ya, betul ya. Jadi, dalam teks bacaan tersebut menceritakan Siti mempunyai teman di sekolah dan di rumah. Siti bermain di sekolah bersama teman pada saat jam istirahat. Dan Siti bermain dengan teman di rumah di halaman rumah. Sekarang, siapa yang mau bertanya? Ayo, acungkan tangannya. Rara mau bertanya? Silahkan. Ya, terima kasih Rara pertanyaannya. Jadi, Rara bertanya, Bu, apakah mereka bermain bersama dengan rukun? Jawabannya tentu iya. Mereka bermain bersama dengan rukun dan tidak ada pertengkaran. Jadi, kita juga harus bisa bermain dengan rukun ya. Nah, ada lagi tidak yang mau bertanya? Ayo.
Baik, jika tidak ada ibu yang bertanya ya. Jadi, apa saja manfaat hidup rukun saat bermain dengan teman? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul ya. Jadi, manfaat hidup rukun saat bermain dengan teman itu, kita akan disukai oleh teman. Kita akan lebih banyak punya teman. Dan juga yang terpenting, hidup kita akan tenang dan juga bahagia. Nah, gimana? Paham tidak anak-anak? Oke, pintar. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman ibu. Halo anak-anak, sekarang ibu mempunyai satu dongeng. Tetapi sebelum ibu mulai mendongeng, anak-anak semua harus merapikan tempat duduk dan memperhatikan ibu dengan saksama ya. Sudah siap? Oke, bagus kalau sudah siap. Kita mulai ya dongengnya. Dongengnya itu berjudul Kisah Kucing dan Tikus. Pada zaman dahulu, kucing dan tikus itu bersahabat. Kemanapun kucing pergi, tikus selalu saja ikut. Pada suatu hari, tikus berkata kepada kucing, "Hai kucing." Lalu kucing pun menjawab, "Ada apa?" Lalu tikus pun berkata, "Ayo kita makan ikan asin." Lalu kucing bertanya, "Di mana kita bisa mendapatkan ikan asin?" Kemudian tikus pun menjawab, "Itu di sana, digantung di rumah Pak Tani. Ada banyak sekali ikan asin. Kita akan puas memakannya." Nah, rupanya kucing tertarik dengan usul tikus. Ketika malam tiba, kucing dan tikus berangkat ke rumah Pak Tani. Mereka bersepakat tikus akan memanjat ke atas, sedangkan kucing menunggu di bawah. Sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan, "Kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu melompat dan menerkam. Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar ruangan. Nanti kita bisa ketahuan." Akhirnya tikus memanjat ke atas tempat ikan asin itu digantung. Setelah itu, ia menemukan ikan asin yang bagus dan besar. Ia lupa akan janjinya kepada kucing yang sedang kelaparan menunggu dengan siaga sambil menengadahkan kepalanya ke atas. Lalu kucing pun berkata, "Oh, lama benar tikus di atas. Kita sudah mendapatkan ikan asin ya. Perutku sudah lapar sekali." Tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang besar dan bagus. Tikus mulai menggeret tali pengikat ikan asin itu. Belum selesai tali pengikat ikan asin itu digeret, karena kekenyangan, tegang dan takut ketahuan oleh penghuni rumah, tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh. Sebelum sampai ke bawah, tikus berkata, "Jangan makan saya adalah kawanmu, jangan makan saya." "Ikan asin," kata tikus. "Aduh, saya bukan ikan asin, saya kawanmu. Saya belum sempat menjatuhkan ikan asin itu, lalu saya terjatuh. Kucing, saya bukan ikan asin." Tetapi kucing menghiraukan tikus. "Ikan asin." Kucing tetap tidak menghiraukan tikus dan merasa ditipu olehnya. Disinilah awal mulanya kucing dan tikus tidak akur. Tikus merasa sakit hati pada kucing yang memakannya. Kucing yang tidak percaya lagi pada tikus sebab tikus telah memakan ikan asin sendiri. Sejak saat itu pertama kalinya kucing memakan tikus, sebab kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Selesai. Nah, anak-anak, bagaimana? Senang mendengarkan dongeng tadi? Oke, alhamdulillah kalau senang. Nah, sekarang ibu minta satu orang perwakilan dari teman-teman kalian untuk maju ke depan dan menceritakan dongeng yang tadi sesuai dengan bahasa sendiri. Coba angkat tangannya, siapa yang mau menceritakan ke depan?
Oke Wanda, silahkan. Nah, kan tadi kita sudah mendengar dongeng tentang kisah kucing dan tikus. Sekarang ibu mau bertanya kepada kalian, siapa saja tokoh yang ada dalam dongeng tersebut? Oke, betul. Yang ada dalam dongeng tersebut adalah kucing dan tikus. Oke, pinter. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kucing berani memakan tikus? Oke, betul. Karena tikus memakan ikan asin dan kucing saat itu merasa kelaparan. Oke, pinter. Nah, kecurangan apa sih yang dilakukan oleh tikus? Betul, yang dilakukan tikus itu adalah memakan ikan asinnya sendirian tanpa peduli dan tanpa ingat janji kepada kucing. Ia lupa akan janjinya kepada kucing. Betul, yaitu serakah ya si tikus itu. Nah, sebaiknya kita harus bersikap seperti apa sih? Oke, pintar. Kita itu harus bersikap ingat kepada janji. Tidak boleh serakah dan harus peduli kepada teman. Betul sekali. Nah, dari dongeng kucing dan tikus tadi, kita akan tahu bahwa dalam pertemanan itu kita harus hidup rukun. Kita harus senantiasa berbagi kepada teman, kemudian ingat akan janji dan tidak boleh serakah. Apabila kita senantiasa baik kepada teman, berbagi, tidak serakah dan ingat akan janji kita kepada teman kita, maka pertemanan kita akan berlangsung lama dan kita akan mempunyai teman sejati. Nah, selanjutnya ibu punya hadiah, tapi hadiah itu akan dibawakan oleh teman ibu, yaitu Ibu Wanda. Jadi silahkan untuk Ibu Wanda. Terima kasih kepada Ibu Renita. Nah, anak-anak, tadi sudah mendengarkan ceritanya. Bagus sekali ya ceritanya. Jadi, berdasarkan cerita tadi, hidup rukun itu apa sih? Saling berbagi, ya betul. Saling memaafkan, betul. Dan tidak boleh ingkar ya. Nah, betul sekali anak-anak. Lalu, ibu mau bertanya, dengan kita hidup rukun, kita akan mendapatkan apa sih? Ya betul, salah satunya adalah kita akan memiliki banyak teman. Tidak seperti kucing dan tikus yang sampai sekarang itu bermusuhan. Betul nggak? Ya, betul sekali. Nah, sekarang ibu memiliki LKPD. LKPD ini harus kalian kerjakan ya. Nah, cara pengerjaannya adalah kalian harus menuliskan pengalaman kebersamaan kalian bersama dengan teman-teman kalian. Nah, jadi kalian menuliskan pengalaman ya, pengalaman bersama teman-teman kalian. Lalu, setelah kalian menyelesaikan menulis pengalamannya, kalian harus ke depan untuk membacakan pengalaman yang telah ditulis. Semuanya paham? Bagus. Ibu bagikan ya LKPD-nya. Nah, silahkan mengerjakan. Semuanya sudah mengerjakan anak-anak? Selesai? Bagus. Nah, sekarang siapa nih yang mau pertama ke depan untuk membacakan pengalaman yang sudah ditulisnya? Ayo, acungkan tangan. Oke, Nadini silahkan ke depan. Yang lainnya simak baik-baik ya. Dini mau membacakan pengalamannya. Wah, semuanya sudah hebat-hebat. Kalian sudah paham apa itu hidup rukun. Kalian sudah menuliskan pengalaman kalian dengan teman-teman kalian. Kalian memang hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Dwi ya. Silakan Ibu Dwi. Terima kasih Ibu Wanda. Nah, sekarang Ibu punya pertanyaan buat kalian. Tadi kita belajar apa aja sih?
Iya, pinter. Tadi kita belajar dongeng yang isinya tentang hidup rukun. Oke, semua materi setelah selesai, silakan rapikan alat tulis yang ada di meja kalian dan masukkan ke dalam tas. Jika sudah, silakan KM pimpin doa sebelum pulang ya. Selesai. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.